Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 2 himpunan, yaitu tentang diagram Venn, himpunan bagian, dan juga himpunan kuasa. Nah, untuk kemarin soal yang sudah kalian kerjakan, yang pertama di sini daftarlah anggota himpunan berikut, kemudian gambarlah diagram Venn apabila diketahui himpunan S anggotanya X di mana X kurang dari 14, X anggota bilangan cacah. Nah, kita cari bilangan cacah yang kurang dari 14. Nah, bilangan cacah yang kurang dari 14 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berikutnya, untuk himpunan A, X di mana X kurang dari 7, X-nya anggota bilangan asli, maka anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan daftar anggota himpunan B, X di mana X-nya lebih dari 4, X kurang dari 10. X-nya anggota bilangan asli, maka anggota-anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk himpunan C, X di mana X kurang dari 12, X-nya anggota bilangan asli ganjil. Jadi kita cari bilangan asli ganjil yang kurang dari 12, maka anggota-anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan jangan lupa kalau mendaftar himpunan, maka anggota-anggotanya kita awali dengan kurung kurawal buka, kemudian kita akhiri dengan kurung kurawal tutup, seperti yang bisa kalian lihat dalam screen. Nah, yang berikutnya, setelah kita daftar anggotanya, kita akan buat diagram Venn-nya. Kita mulai dari membuat persegi panjang, kemudian kita buat di sebelah pojok kiri atas kita tulis himpunan S yang menunjukkan himpunan semesta. Kemudian kita akan buat kurvanya, yaitu yang menunjukkan himpunan A, B, dan juga C. Tapi terlebih dahulu kita cari apakah ada anggota yang sama antara ketiga himpunan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat antara himpunan A, himpunan B, dan juga himpunan C, di sini ada anggota yang sama-sama dimiliki oleh ketiga himpunan tersebut, yaitu 5. Nah, maka nanti untuk menggambar diagram Venn-nya, 5 ini kita letakkan di perpotongan ketiga kurva atau perpotongan ketiga lingkaran. Nah, kita buat lingkarannya yang menunjukkan lingkaran untuk himpunan A, B, dan juga C. Nah, setelah kita buat, nanti kita letakkan 5 ini di perpotongan ketiga himpunan tersebut. Nah, di sebelah sini ya. Kemudian yang berikutnya, kita cari antara himpunan A dan juga himpunan B, apakah ada anggota yang sama di antara himpunan A dan juga himpunan B. Yang sama di antara himpunan A dan juga himpunan B, yaitu 6. Nah, 6 kita letakkan di sebelah sini sebagai perpotongan antara A dan juga B. Yang berikutnya kita cari anggota yang sama antara himpunan B dan juga himpunan C. Ya, mana yang sama antara himpunan B dan juga C? Ternyata yang sama selain 5, yaitu 7 dan juga 9. Nah, kita letakkan di sebelah sini untuk 7 dan juga 9 karena
merupakan perpotongan antara B dan juga C. Tadi 5-nya sudah kita tulis di tengah sini ya. Kemudian kita cari anggota yang sama antara A dan C. Nanti untuk kita letakkan di perpotongan antara A dan C. Nah, yang sama adalah 1 dan juga 3. Kemudian berikutnya kita lihat pada kurva A. Di sana sudah ada anggota yang kita tulis, yaitu 1, kemudian 3, 5, dan juga 6. Kalau kita lihat di sini himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tinggal menambahkan 2, kemudian 4. Nah, kita tulis di sebelah sini untuk 2 dan juga 4. Yang berikutnya, kita lihat himpunan B, yang mana untuk himpunan B ini anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini sudah ada 5, kemudian 6, 7, 9, maka tinggal kita menambahkan 8. Yang berikutnya untuk himpunan C, di sini kalau kita lihat himpunan C anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Maka di sini kita tinggal menambahkan 11. Nah, mohon maaf di sini 13-nya tidak termasuk ya untuk himpunan C, karena yang diminta adalah bilangan asli ganjil yang kurang dari 12. Sehingga untuk himpunan C, 13 ini bukan anggota dari himpunan C. Ini mestinya coret ya. Oke. Yang berikutnya, setelah kita buat diagram dari himpunan A, B, dan C, jangan lupa kita lihat apakah himpunan semestanya di antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini semuanya sudah masuk di dalam diagram Venn. Nah, ternyata ada beberapa anggota yang belum masuk, yaitu 0, kemudian 10, 11, 11 masuk ya, 12, kemudian 13. Nah, kita gambar di dalam persegi panjang tetapi di luar dari ketiga lingkaran A, B, maupun C. Nah, inilah gambar dari diagram Venn dari soal yang pertama. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, diketahui suatu himpunan A anggotanya 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, tentukan yang pertama himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Jadi caranya kita akan buat daftarnya dulu. Himpunan-himpunan bagian dari A yang tidak memiliki anggota, yaitu himpunan kosong. Kemudian kita cari himpunan bagian dari A yang memiliki satu anggota, yaitu 2, 3, 4, 5. Kemudian kita cari himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Nah, di sini ada salah ketik, yaitu ini ya. Untuk ini mestinya coret karena tertulis 2 kali. Jadi himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota adalah 23, 24, 25, 34, 35, dan juga 45. Jadi kita pasangkan 22. Nah, yang berikutnya kita daftar himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Jadi dari himpunan A tadi yang anggotanya 2, 3, 4, 5, kita pasang-pasangkan 3, sehingga anggotanya adalah 2, 3, 4, kemudian 2, 3, 5, 2, 4, 5, dan juga 3, 4, 5. Kemudian
Kita daftar yang terakhir yaitu himpunan bagian dari A yang memiliki 4 anggota, yaitu 2, 3, 4, 5. Sehingga himpunan bagian dari himpunan A adalah, nah kita tulis semuanya. Himpunan kosong, kemudian 2, 3, 4, 5, kemudian 2, 3, 2, 5. Ini tertulisnya tadi 2 kali, ini Mister hapus ya. Kemudian 34, 35, 45, 234, 235, 245, 345, dan terakhir adalah 2345. Itu untuk soal yang A, menentukan himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Sekarang kita lanjut ke nomor yang B. Nomor yang B yang diminta adalah banyaknya himpunan bagian dari A. Nah, karena A anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, yang mana kalau kita cari NA-nya, NA itu adalah banyaknya anggota A, ada 4, maka nanti untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari A, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N, yang mana N-nya kita ganti dengan 4, sehingga 2 pangkat 4 yaitu sama dengan 16. Itu untuk yang B. Sekarang yang C, banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Jadi di sini berbeda ya dengan soal yang B. Untuk yang B hanya diminta mencari banyak himpunan bagian dari A, tapi untuk yang C ini banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Nah, masih ingat caranya? Kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Nah, kita gunakan yang mana nih? Karena di sini anggota dari himpunan A ada sebanyak 4, maka kita gunakan baris yang ini. Nih, lihat ya nih ya. Ada A, B, C, dan D di sini. Maksudnya di sini adalah 4 anggota. Sehingga kita gunakan baris ini, yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Dan selalu diingat, jadi untuk yang pertama ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, kemudian ini 1, ini 2, ini 3, ini adalah 4. Sehingga kalau pertanyaannya yang diminta adalah 3 anggota, maka di sini jawabannya adalah 4. Kalau nanti yang ditanya adalah 2 anggota, maka jawabannya nanti 6. Begitu dan seterusnya. Nah, demikian untuk pembahasan latihan 2 himpunan, yaitu tentang materi diagram Venn, himpunan bagian, dan juga himpunan kuasa. Nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi Miss Niar. Seperti itu, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.